ya, karena untuk scalping otomatis kita kan akan mencari saham-saham yang uptrend, ataupun kalaupun kita terpaksa bisa masuk saham yang downtrend, sangat berisiko sekali ya, tidak dianjurkan kecuali kepepet kalau memang ISHG lagi merah, nggak ada saham hijau. Nah, kita bisa iseng-iseng cari saham yang lagi merah, di mana dia akan mantul. Oke, misal kita cari saham yang lagi uptrend, PSAB ya, yang masih bertahan. Nah, untuk saham PSAB ini aku ilangin dulu Fibonacci-nya. Oke, kita ini kita lihat saham PSAB mulai uptrend, panjangnya kita mulai akan saya tunjukkan dari uptrend panjangnya. Dari sini. Uptrend panjang itu bisa mulai dari sini, ini sebenarnya sudah mulai uptrend ya, nih di sini. Nah, ini di sini yang coklat ini kan ada MA 200 ya. Seperti yang kita ketahui bahwa MA 200 itu adalah MA untuk area panjang, jadi termasuk kalau sudah di atas MA 200 artinya dia trennya itu termasuk kuat. Jadi di sini ini kita bisa mulai di sini. Kalau kita mau garis regression trend ya, kalau kita misalnya mau garis regression trend, kita akan terlihat di sini ya. Ini bisa dilihat yang belum bisa bikin garis regression trend. Ini diklik di sini. Nah, di sini kita mulai Nah, ini kan mulai ya, di sini mulai mantul. Di sini mulai mantul, terus dia akan naik. Di sini kan sentralnya ini kan ada tengah kan ya, ini ada garis tengah. Seperti yang saya bilang bahwa garis tengah ini bisa berfungsi sebagai support dan resisten dinamis, yang artinya bila dia dari bawah naik ke atas dan tidak bisa tembus garis tengah ini, artinya dia akan turun kembali ya, mencari pantulan kembali. Lah, kemudian dia sampai di sini kan, dia mulai mantul. Nah, terjadi tren kuat lagi di sini. Kalian perhatikan, saya ingatkan lagi, tren lagi di sini. Ini ada 4 garis MA yang mulai berurutan ya. Ada 5, 20, 50, dan 200. Terus kalian perhatikan lagi garis regressionnya. Ini di atas ini lagi. Nah, saya bilang kenapa kalau di atas itu pasti saya kasih keterangan, artinya apa, waspada. Bukan saya suruh jual, enggak, tapi cuma aware saja, artinya pasang TS. Jadi kita bisa tahu hati-hati waktu bisa mulai penurunan, dan benar kan, ini kembali lagi ke bawah sampai lama ya, dia ke bawahnya sampai ke sini. Ya nanti bawa ya.
Nah, sampai ke bawahnya sini, terus terjadi lagi di sini. PSAB kan turunnya termasuk lama ya ini. Terus mulai lagi ada di sini ya, ini di sini. Nah, mulai ada garis MA yang berurutan lagi mulai di sini kan. Ini di sini. Naik 2 hari, boom, naiknya tinggi-tinggi banget. Jadi sampai di sini paham ya, saya ulangi sedikit tadi. Ada pertanyaan nggak sebelum lanjut? Sampai di sini paham. Paham, oke. Okay. Kalau sudah paham, kita ke cat 3 menit. Di sini cat 3 menit saya lebih suka menggunakan nilai sekuritas. Untuk yang belum ada merah sekuritas bisa pakai itu apa? Yang lain sih, tapi apa namanya? Kalau untuk tampilannya saya lebih suka merah sekuritas ya untuk yang cat 3 menitnya. Jadi ini saya pindah ke Mirai ya. Terus kita cari ya tadi saham PSAB. Nah, kelihatan full nggak layarnya? Full, full. Full ya, oke ya. Kita lanjut. Nah ini cat 1 hari saham PSAB. Kemarin, yang terjadi kemarin. Ini memakai indikator, jelasin dulu indikator yang aku pakai ya. Garis putih ini Bollinger Band, garis merah sama biru ini price channel, terus untuk garis lainnya adalah garis moving average. Untuk panah-panahnya, kemarin banyak yang tanya, panah ini hijau sama merah ini adalah CCI. CCI di sini. Ini ada indikator CCI ini signal di sini. Nah, di sini CCI oversold, overbook ini kan. Ini untuk misalnya dia saham udah mulai jenuh beli, jenuh jual, itu nanti akan ada tandanya panah merah sama hijau. Itu warnanya di setting sendiri ya. Kayaknya settingan defaultnya bukan merah hijau deh. Itu aku setting sendiri untuk memudahkan kalau hijau artinya beli, merah jual gitu aja sih. Terus ini ada volume biasa ya, volume default RSI. Terus ini adalah volume profil. Yang warna ungu-ungu ini adalah volume profil. Nah, volume profil ini chartnya hilang. Catnya hilang. Ya, gelap nih. Gelap, hitam. Oh, bentar ya, bentar. Bentar ya. Oke, ini cat 3 menit. Ingat-ingat ya time frame-nya ya, jangan sampai salah time frame ya. Jangan sampai mau LP ternyata yang dilihat time frame-nya daily. Nah, ini nggak bisa. Jadi time frame-nya itu 3 menit. Sini di 3 menit. Catnya ada kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ini time frame-nya 3 menit. Terus indikator yang dipakai ini price channel. Putih ini Bollinger Band. Ya kan? Terus garis yang lainnya ini moving average. Terus ini panah ini CCI. CCI ada di trading view itu ada, cuma dia nggak nempel di tasnya. Tapi dia di bawah.
ada, cuma dia ada di bawah, jadi kayak dia ada di bawah bisa ya, jadi kita langsung bisa lihat gitu kan sebagai satu kesatuan. Terus di ini yang ini kasih warna abu-abu, ada persenannya ini, ada jumlahnya. Ini adalah volume profil. Sama ya, sama dengan yang kemarin aku terangkan di TradingView itu yang FRVP itu loh. Iya. Nah, itu sama. Cuma kan kalau di situ kan dia nggak nempel, tapi kita bisa lihat di ring waktunya. Ini kan kita juga bisa lihat di ring waktunya. Kalian bisa lihat ini ada garis merah ya. Ini kan ada garis merah ya. Ini di sini ada garis merah. Itu adalah batasan untuk hari ini. Jadi ini cat yang terlihat adalah untuk satu hari full dengan time frame 3 menit. Terus caranya bagaimana? Nah, saya akan jelasin. PSAP kita turun di 525, low-nya 510, high-nya di 665. Nah, berarti aku lihat dulu di daily opening di berapa sebentar ya. Nah, ini untuk yang pakai miranya caranya lihat begini ya, untuk lihat keterangannya semua di sini ada semua ya, ada MA5, MA20, MA50 ada di sini semua, tinggal diklik di candle-nya. Nanti akan muncul di sini. Nah, di sini. Ini kan artinya kan dia opening kan turun ya, turun. Nah, ketika dia turun, ketika turun begini kalian panik nggak? Misalnya udah punya barang dari sore gitu loh. Kira-kira begini panik nggak? Panik. Panik. Panik Panik banget. kan? Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya nggak usah terlalu ya, karena kan kita udah pegang barang. Tinggal kita cek aja di chat 3 menit. Ketika kita lihat openingnya turun, udah biarin aja dulu, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Nah, di sini kalian lihat garis putih ini kan Bollinger Band ya. Garis putih ini kan Bollinger Band. Nah, ketika candle berada di luar area Bollinger Band, ini sebenarnya adalah sinyal untuk beli. Ini adalah sinyal untuk beli. Ini. Dan di sini juga dikasih sinyal juga dari CCI bahwa mulai ada sinyal untuk beli. Tapi sebenarnya triknya, ada tips dan triknya itu ketika candle keluar dari Bollinger Band di bawah, di lower band ini ya, keluar dari ini, sebenarnya kalian itu bisa serok karena dia nanti pasti akan masuk ke dalam area Bollinger Band kembali. Nah, ketika dia masuk kan, Ya. terus di sini ini di luar area Bollinger Band kebalikannya kan. Tadi kalau di lower bandnya keluar kita sinyal buy, kalau di atas di luar ini, di atas ini berarti sinyal jual, kebalikannya. Ini kalau memakai Bollinger Band. Biasanya ditandai apa? Ciri-ciri yang mengikutinya itu apa? Ciri-ciri yang mengikutinya adalah candle biru nih, candle merah. Aku baring dulu ya. Ini yang mengikutinya adalah candle merah ini, ya kan? Ketika kalian dari bawah, tapi mungkin
mungkin ini ya, mungkin ini kalian masuknya dari sini, bukan? Kalian Apa? masuknya bukan dari sini, tapi kalian masuknya dari sini, mungkin dari sini, ya kan? Nah, Ya. ketika candle mulai keluar dari atas, ini kan juga keluar dari atas ya, tapi ternyata dia kan bisa naik lagi. Patokannya apa? Garis MA 5, ya kan? Naik lagi, kita ikutin lagi. Keluar dari atas lagi, ini keluarnya lebih jauh lagi. Terus diikuti sama candle merah. Garis price channel membentuk lurus. Kenapa kan saya buatin rumus exit itu adalah candle keluar dari Bollinger Band atas, price channel membentuk garis lurus, terus diikuti candle biris. Itu artinya dia akan mulai penurunan dulu, dan benar kan? Akhirnya kan dia sampai ini MA5 ke bawah, turun. Nah, jual ya, anggap saja kita sudah jual di sini. Kita sudah jual di sini. Udah turun, biarin aja dulu, tenang dulu. Kita tunggu untuk pantulan berikutnya. Nah, untuk pantulan berikutnya ke sini, tunggu. Ini keluar lagi dari Bollinger Band bawah lagi kan? Ini di sini. Di sini keluar lagi dari Bollinger Band bawah. Terus, ini kita bisa mulai pantau. Kalau misalnya kita masih takut-takut gitu ya, takut-takut nggak apa-apa. Kita tunggu sampai dia tembus di MA5, berarti dia di sini. Kita ada nih rumus kedua ya. Rumus entry. Dia keluar dari Bollinger Band bawah, terus garis support price channel membentuk garis lurus, diikuti candle hijau. Lalu breakout-nya adalah di mana? Tembus MA5 di sini, tembus di MA5 di sini. Ya kan, tembus terus sampai lagi. Kalau mau exit lagi, berarti kalian tembus tanda-tanda mau ke bawah lagi. Nah, ketika ini kita mau tunggu, sebenarnya titik terkuatnya itu di mana sih, gitu kan? Kita bisa menggunakan volume profil. Jadi kita bisa gunakan area warna ini ya. Ini volume profil. Jadi ketika saya bilang kadang gitu ya, saya bilang POC ada di 550, nanti pasti balik lagi ke situ, gitu kan? Saya sempat bilang di POC di MA 550 gitu, harga 550, hati-hati, pasti nanti dia akan balik lagi ke situ. Benar kan, dia kapas naik, terus aku bilang POC ada di 550, beneran kan? Dia kembali lagi ke sini kan? Nah, dia kembali sebelum ke atas lagi. Nah, begitu tembus lagi, dia akan membentuk POC baru lagi di sini, POC terkuatnya lagi. Orang kan mulai lagi kan, barangnya tambah banyak kan, orang mulai HK lagi di sini. Jadi ini nanti ya bisa diperhatikan yang punya Mirai Aset, yang punya Neohot, ini nanti itu akan bergerak. Begitu ada yang HK ya, ini angkanya akan berubah-ubah, persenannya akan berubah-ubah. Jadi akan kelihatan mana yang dijual, mana ada pembelian, itu terlihat di situ. Oh, banyak yang HK akan terlihat. Jadi ini akan bergerak terus, ditambah gitu. Nah, ini kan besar ya. Ini paling besar ya. Ini berarti POC-nya. Berarti dari bawah ini kalau tembus area 590 sampai 600, artinya dia akan up, dan benar tembus ke sini. Terus di sini terbentuk lagi area yang lebih banyak lagi. Nah, ini berarti bisa sebagai HVN-nya di sini. Berarti kalau sudah tembus ini bisa up, tapi kalau dia tembus ke bawah, artinya dia akan penurunan. Sampai di sini ada pertanyaan?
Apa terlalu cepat aku neranginnya? Ya, Mbak, saya masih kurang ngerti yang mengenai POC, Mbak. Tolong diulang, Mbak. Oh, POC itu harga yang sering jarang dari satu saham. Jadi orang beli dan jual itu di situ ngumpul jadi satu. Artinya dia itu kayak harga normal gitu loh yang akan harus ditembus suatu bundle. Jadi harga POC ini harga paling banyak ini adalah harga yang nanti akan ditembus untuk melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia nggak bisa tembus ini, artinya dia akan turun. Paham nggak? Ya, Itu ya. cara gampang memahaminya. Ya, paham. Tadi cara bikin ininya pakai apa, Mbak? Sinya apa, price, apa ya? Tadi untuk bikin Price Yang mana? yang Price abu-abu ini. channel. Yang abu-abu. Volume Yang- profil. Oh, volume profile. Ya. Oke. Iya, oke. Noted. Volume profil ada di sini ya. Nah, ini nih, volume profil ini ada di sini ini. Oke, Mbak. Oke. Volume Ini profile. pakai default aja, nggak usah diutik-utik ya. Oke, Ini oke. pakai default aja di sini. Ada pertanyaan lagi untuk 3 menit cara mencari pantulan, entry, exit. Mudah kan sebenarnya kalau kalian mau belajar gitu loh. tinggi ya? Gelap, Mbak. Ngalir. Nggak ada. Catnya. Kosong. Ombene tak ombene. Kawan. Chartnya hilang lagi, Mbak. Kenapa? Chartnya hilang lagi. Hitam. Layarnya hitam. Ya, hitam lah. Iseng. Hilang iseng. Ayam ibusin. Apa sih? Kamu takut kah? Kok ngajak main? Tut. Mau kemana, Dek? Sudah ada layarnya belum? Udah. Udah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau misalnya kalian scalping itu ya sebenarnya nggak usah terlalu terburu-buru gitu ya kalau kalian mau untuk mantengin chart. Jadi scalping itu kalau kalian cuma untuk 2%, 3% itu kan sebenarnya mudah ya, dari sini ke sini aja udah berapa persen ya kan. Tapi kalau kalian masuknya di tengah-tengah kayak gini itu yang jadi masalah. Kalau kalian masuknya dari bawah, ini kenapa ya? Ini biasanya kalian kan, kita kan kadang nggak tahu ya kita masuknya dari mana. Ada yang masuknya dari bawah sini, ada yang masuknya dari sini kadang ya. Kadang ada yang FOMO masuk dari sini. Ya. Kan? Sering nggak? Ring. Itu kan karena kita tidak mau memperhatikan chart. Kadang saya iseng ikut premium gitu ya. Nah, mereka hanya memperhatikan bid over. Tidak memperhatikan chart karena kan aku ikut live game-nya gitu kan. Jadi mereka hanya memperhatikan bid over. Nah, ketika aku rekom di saham itu sudah mulai jualan, mereka malah ini. Mereka merekomkan di atas ini karena kan terlihat ramai kan, lever kan ramai terus
Ya, masih di atas-atasnya, ada yang jualan, ada yang itu kan rame. Padahal ini kan sudah mulai totalitasnya sudah mulai keluar dari area Bollinger Band kan. Itu saatnya kita jual dulu. Itu. Jadi kalau misalnya kalian boleh-boleh saja memperhatikan bid offer ya, tapi sesekali itu tengok catnya. Sebenarnya kalau menurut saya sih udah seperti memperhatikan bid offer, karena kan kita sudah ketahuan kan mundur gitu barnya itu, nanti ini maju mundur, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, yang jual itu nanti akan kelihatan. Sama perhatikan POC-nya, sama perhatikan mana area terendahnya, itu kalian bisa perhatikan mana area yang harus ditembus, mana area yang harus dilewatin, itu aja yang diperhatikan. Jadi kalian sudah punya ancang-ancang, oh apa namanya, area terbesar itu ada di sini, kok ternyata nggak bisa ditembus, artinya dia akan turun. Itu aja. Ada pertanyaan nggak? Jelas, Mbak. Terima kasih. Jelas ya. Untuk ini Kak, untuk masuk atau memilih saham yang lagi rame itu apa ya Mbak yang mesti kita lihat? Top value kah? Apa frekuensi? Yang maksudnya screening apa gimana? Ya untuk memilih yang lagi rame untuk masuk scalping di 3 menit. Iya, maksudnya mau screening saham. Ya, Maksudnya mau memilih saham. ya, Bantu running trade. running trade. Terima Ya, kasih. running trade-nya itu kamu setting minimal volume 200 up lah ya. Terserah kamu mau 200. setting volume berapa. Kalau Baik. aku sih biasanya ke 200, karena kan kalau kita nggak setting nanti Bisa ibaratnya dicontohin nggak? kenapa? Bisa dicontohin nggak di running trade? Bisa disetting, ada filternya. Kalau dimirai, Mbak, tolongin, Mbak. Gimana, Mbak? Oke, sebentar ya. Running trade. Nah, ini ada setting kan? Di Stockbit juga bisa kok di setting. Ini ada setting. Nah, ini ada price-nya. Kamu pilih mau harga berapa ya gitu kan. Misalnya aku pilih 50 sampai 5.000. Terus personannya ini kamu juga bisa pilih. Bisa juga kamu nggak usah isi. Kalau kita nggak isi berarti artinya saham merah, saham hijau itu masuk semua ya kan. Kamu bisa isi terserah kriteria yang mau kamu isi. Terus volumenya ini aku pilih minimal 200. Artinya ini nanti yang masuk ke running trade itu 200 up. Jadi 200 ke atas itu baru masuk ke running trade. Terus pencet oke. Soalnya kalau kamu nanti nggak setting, nggak filter, itu nanti semua saham akan masuk ya. Banyak banget begitu cepet gitu kan. Terus kadang saham-saham yang kayak likuiditasnya kurang gitu ya, kayak saham spam gitu kan, kayak satu gitu kan, ganggu banget ya kan. Jangan kayaknya kan itu kurang bagus untuk kita beli kan. Jadi kita pilih yang volumenya gede-gede gitu. Nah, ketika kita sudah dapat sahamnya, kalau saham ini sudah di running trade ya, langsung kalian cek ke chat 3 menit. Ya. Kalian cek di chat 3 menit. Kalau aku pertama ceknya malah justru ke daily terus. Fasenya seperti apa dulu ke daily itu. Kalau daily misalnya baru rebound gitu kan. Kayak entar saham, misalnya saham apa ya yang baru rebound. Antam misalnya. Nah, ini ya. Misalnya Antam kok rame gitu kan. Rame terus gitu kan. Kita lihat di sini misalnya pas di hari ini ya, bukan hari ini ya. Nah, Antam kok rame terus, ternyata dia baru rebound. Terus cek 3 menit posisinya seperti apa. Kira-kira kalau aku masuk nanti turun lagi nggak? Terus kenapa
ya masukan kita, terus 3 menit itu untuk titik entry. Kalau misalnya kita scalping, otomatis kan titik entry-nya kita harus benar-benar diperhitungkan kan, karena kan kita mau ambil untung secepatnya. Nggak mungkin dong kita baru masuk terus di bawah turun, otomatis kita akan panik. Akhirnya cut loss, ya kan? Ya. Terus kalau misalnya kita mau swing, nah swing ini beda lagi pricing plan-nya. Kalau swing kan, baru rebound, nyantai kita lihat bisa 3 menit itu nggak begitu penting lah kalau kita mau swing gitu. Yang penting posisinya di chart harian itu masih oke. Misalnya baru rebound sini, kita masuk di area sini. Oke lah, ini kan baru rebound, belum juga tembus MA 5 gitu kan. Nggak apa-apa, terus tunggu saja lah sampai ini. Nyantai aja, kita kan masuk dari bawah. Terus ikutin aja ini loh, itu kalau swing ya. Kalau swing di sini. Terus kalau misalnya fast trade, otomatis kita masuk ke 3 menit di sini. Ini untuk yang kemarin ini. Serangan yang terakhir kandil kemarin ya. Antam ini kayaknya kan naiknya pas sore ya. Pas paginya seharian itu kan semua saham kan dihantam badai kan, merah semua. Sore kan dia baru mau closing, itu kan dia baru up kan. Kita lihat di 3 menitnya ya. Antam sempat dibawa turun di sini. Kalau kalian sudah tahu rumusnya, otomatis kalian akan ambil ya, ini pas turun ya, pas keluar dari area Bollinger Band. Lumayan kan, terdiskon kan, ya kan? Iya. Terus misalnya masih up, gitu kan? Ini up, ini turun kan, turun. Kalau misalnya kalian swing, kalian akan cek lagi ke CFD ini bicaranya. Oh, ini candlenya masih oke lah, masih di atas MA5. Biarin aja dulu, nggak apa-apa, kita pantau lagi. Terus turun. Karena kalian swing, misalnya kalian masih ada namanya amunisi, misalnya masih ada cash gitu kan, kalian bisa ambil lagi, kalian bisa nambah barang, dapat diskon, ya kan? Terus untuk yang fast trade, otomatis ya kalian ambil aja di sini fast trade di sini. Misalnya mau jual cepat ya ambil di sini. Terus kalau misalnya fast trade ada pantulan lagi di sini, jual cepat ya di sini. Terus kalau mau swing bisa ambil di sini, bisa ambil di pas closing atau pas di sini juga bisa. Ini pas breakout-nya di sini ya. Ini ini di sini ada 3 garis MA. Ini berlaku juga di time frame pendek ya. 3 garis MA ribuan rumus itu berlaku di time frame pendek. Di sini langsung up ke sini kuat. Sempat naik ke area Bollinger Band, closing, penutupan sempat turun sedikit di sini, keluar dari di sini. Utokno banyu tak adusane marang ngono. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini dibuang. Kalau di Stockbit gimana Mbak screeningnya untuk Screeningnya itu lewat running. Nggak bisa screening lewat running trade, bisa menggunakan apa namanya yang di Stockbit itu loh, itu kan bisa digunakan ya. Bentar ya. Stockbit ini kan bagus, bisa gunakan tanpa rumus macam-macam kayak begini. Ya, di sini. Ini ada screenernya kan di sini. Iya. Nah, ini dipilih di technical. Di sini ada high volume breakout, rebound on bullish trend, reversal out bullish trend,
potential reversal on bearish trend, trend following, price breakout MA10, price breakout MA20, minor retracement on long uptrend, almost breakout 52 week high. Ini mau dijelasin satu-satu, Kak? Mau. Mau Kak. Mau. Jelasin aja, Mbak. Oke. Kalau breakout ini kan artinya saham ini yang volumenya tinggi ya. Ini sudah ditulis di sini 2 kali. Ini kalian bisa klik di sini. Kalian bisa pilih, oh sahamnya ini volumenya tinggi. Otomatis kalau kalian mau trading itu ya, trading itu kan yang kalian pilih mesti kan yang volumenya tinggi. Nggak mungkin dong kalian pilih yang volumenya sedikit. Artinya kan sahamnya kurang liquid, ya kan? Ya. Begitu kalian tahu sahamnya ini saham-saham yang sudah ditera di sini, kalian tinggal cek chartnya aja. Mau entry tinggal cek chart 3 menit itu aja. Kalau misalnya mau swing ya cek di daily. Terus kalau mau entry untuk dapat harga diskon walaupun kita swing, kita bisa cek juga chart 3 menit. Jadi chart 3 menit itu sangat berguna sekali karena kan kita tahu pergerakan candle di satu hari itu kan. Kalau daily itu kan satu candle satu hari. Kalau di chart 3 menit itu kan satu candle yang terjadi dalam 3 menit. Jadi di sini yang volumenya tinggi banget itu ada di screener yang tadi ya. Terus di sini ada rebound on bullish trend, artinya dia ada pantulan tapi dia sedang uptrend ya di sini. Ini kalian tinggal di sini aja banyak kan. Nah di GWG juga up kemarin kan ini. Terus potential reversal on bearish trend, artinya dia saham lagi downtrend tapi ada kemungkinan untuk rebound ini. Iya, takut deket Tidak ada. Kemarin karena sahamnya kan lagi itu semua ya. Terus trend following. Trend following ini maksudnya saham-saham misalnya masih bisa diikuti. Artinya saham itu sedang dalam uptrend, trend following. Nah ini saham-saham yang masih uptrend ya. Sebagian ada yang koreksi, makanya kan kenapa kayak MPK dikoreksi ya kan. Ini sekarang juga apa namanya masuk saham apa gitu kan. Terus yang breakout MA10 artinya dia tembus MA10. Kalau MA20 ya tembus MA20. Enak kan? Jadi kalian nggak usah cek saham satu mana tembus MA20, mana tembus MA10 gitu kan. Terus minor retracement on long uptrend ini artinya dia lagi uptrend panjang tapi lagi koreksi sehat. Misalnya YC misal. Kita cek di sini. Nah, ini YC kan lagi koreksi ya. Nah, YC ini lagi koreksi. Ini kayaknya mungkin akan mantul ini di atas MA50 kan. Tapi kalau dia turun ke bawah MA50 ya agak-agak bahaya ya. Mungkin ke support berikutnya ini ya. Kurang downtrend ya. Tapi ini ada pantulan kok. Kalian ya saham itu ya. Kalian perhatikan. Kalian perhatikan historinya. Dia sering mantul di MA berapa. Nah, gitu. sebagai contoh ya ini. Sebagai contoh. Sebagai contoh ini saham YC. Dia sering mantul di MA berapa. Saham-saham blue chip, itu saham-saham yang agak mahal-mahal itu ya. Itu biasanya seringnya mantul di MA50. Itu sering banget. Jadi misalnya kalian pasang indikator MA50,
itu kalian perhatikan, saham mendekati, lagi downtrend gitu ya, mendekati MA 50, itu kalian perhatikan, kalian pantau terus. Misalnya, saya idola banget sama saham WiFi misalnya kan, tapi kok dia lagi downtrend gitu kan, oh Ya, dia mendekati MA 50, berarti kan kalian tunggu titik entry-nya ya, mantul tidak dari MA 50, 50. ya kan? Hmm. Nah, kayak ini dia kan lagi downtrend kan di sini. Ini downtrend, ya kan? Ya, Di sini ada MA 50. Nah, di sini ada MA 50. Artinya dia ada pantulan. Nah, kebetulan di sini ada 3 garis MA. 3 garis MA jadi 1 ya. ya, Trennya kuat. kuat. Terus kita sini. Ini aku nggak pakai Bollinger Band, nggak pakai Presener ya ini. Ini kosongan ya, cuma pakai garis MA. MA. Bisa nggak kira-kira trading hanya pakai garis MA? Ya kan, kita buktikan ya. Hanya memakai garis MA. Kita ikutin aja, kita swing ini. Misal ini kita swing di sini. Kita swing di sini, kita ikutin aja garis MA ini. Kita ikutin aja garis MA di sini. MA 5 ya untuk trennya. MA 5 di sini. Ini di sini. Sampai dia ada di sini. Lumayan naiknya itu. Ya, bentar ya. Ini di sini ya, ini di sini. Ini. Sampai dia di sini. Ya kan? Oh, sudah mulai jebol MA 5. Artinya saham sudah mulai penurunan. Ini dibilang swing pendek hanya mengikuti MA 5. Ini kan sini. Jadi ini kita menyangkut ke trading plan ya, kan sering bertanya. Nah, trading plan-nya bagaimana, ya kan? Ya, ya. Nah, ini kita masuk ke trading plan. Ya. Kita hapus dulu. Misal saja ya, kita masuk di sini. Otomatis Cepat kalau sudah gercepin aja coba payment kita masuk. saya lebih cepat kalau sudah coba payment lebih cepat kirim ya kak silakan ya kak. Halo. Di mute itu. Terus ini ya, kita misal masuk di ketika dia breakout dari, misal anggap saja kita masuk dari bawah ini misalnya dari sini ya. Anggap saja kita masuk pas breakout ya, kita jangan masuk dari bawah. Misal ada di atas MA 50, misalnya kita masuk dari sini ya, dari sini. Ya. Otomatis trading planmu bagaimana? Yang perlu kamu tentukan yang paling penting apa? Stop loss. Yaitu ketika saham tidak bisa naik kembali, itu yang paling penting dulu. Jangan naiknya dulu, tapi kalau ke bawah itu bagaimana gitu kan? Berarti kalau ke bawah kita trading plan-nya di sini. Ya kan? Ini untuk batas stop loss-nya. Terus untuk take profit ini sebenarnya nggak ada patokan ya. Kamu mau take profit seberapa itu kan depending keserakahan kalian masing-masing lah. Kalian pengennya berapa? Ada yang cuma 10% aja swing, saya sudah cukup keluar, ya kan? Ada yang kalau belum sampai kembalikan arah, saya nggak mau keluar, gitu kan? Kalian pilih yang mana? Itu terserah kalian. Jadi caranya ngikutin tren ya ini loh, MA 5. Jadi misalnya kita ada, pokoknya selama di atas MA 5, full, gitu kan? Ya sudah, trading plan kalian ya selama di atas MA 5, ya hold saja. Jangan goyah, gitu loh. Misalnya kayak ada penurunan di sini ya, ini kan sempat ada penurunan kan?
di sini. Ini kalau kalian misalnya itu goyah nggak? Di Goyah. sini ada Iya, goyah kan? boleh. Boleh. Terus Karena mas, untuk tetap meneguhkan hati kalian untuk hold saham, kalian harus ada alasannya. Kenapa saya harus tetap hold saham itu walaupun dia lagi penurunan? Nah, masih di alasannya atas MA5. adalah, Masih iya di betul, masih di atas MA 5. 5. Udah tenang saja, ikutin aja naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas, sempat turun ini di bawah RP ini kayaknya bullish biris penuh ya. Tapi kan itu Masih kan di atas menyentuh MA5. Enggak. Pantul. Kenapa? Tapi kan itu menyentuh MA5. Ya, tapi kalau menyentuh MA5 masih gimana ya? Masih sekitaran Masih aman. MA5-nya masih belum melengkung gitu, masih oke. Oke. Maksudnya melengkung seperti ini sudah mulai penurunan. Ini kan melengkung kan? Ya. Nah, kalau masih sekitaran begini kan masih oke ini. Kalau udah melengkung, nah ini yang bahaya. Apalagi, Udah tembus MA20. apalagi kalau sudah terjadi ini. Cross. Pertemuan MA5 dengan MA20. Ini namanya apa? Cross. MA cross. Dead cross, iya. Mulai melengkung begini, kalian sebenarnya bisa jual sebagian dulu. Misal jual paruh atau 2/3, sisain sedikit lah. Nanti diterusin lagi juga bisa. Begitu ada pantulan, kalian bisa tambah barang. Nah ini kan mantul lagi di atas 550 kan? Ya kan? Ya. Geser lagi ya. Ini kita lihat historinya ya. Geser lagi, ini MA50. Mantul. MA50 mantul lagi. MA50 mantul lagi. Terus ini MA50 mantul lagi. Ya kan? Jadi kalian harus, kalau kalian memang niat terjun di saham itu jangan setengah-setengah. Kalian benar-benar pelajari. Karena saham itu kalau dipelajari betul-betul itu juga lumayan ya untuk tambah-tambahan ya buat yang masih kerja ataupun yang full trading itu lumayan sekali. Tapi kalau kalian setengah-setengah hanya berpikir, saya mau main saham lah, cuma main kan berarti main-main ya kan, nggak serius gitu loh. Ini selalu mantul di MA50. Nah ini Baca. Mbak, ya, Kak, boleh nanya nggak, Kak? ya. Boleh. Kalau semisal itu kan untuk saham blue chip ya. Kalau saham gorengan tuh suaranya juga hilang, Baca. kalau saham gorengan juga berlaku untuk MA50 sama MA5-nya. Baca, Soalnya suaranya hilang. Ada. Dengar nggak suaraku? kedengar, Kak. Dengar. Untuk saham Kedengaran kok Mbak jelas. itu, jadi setiap saham itu beda-beda. Jadi kalian perlu lihat historinya. Ada yang sering mantulnya itu di MA20 ada. Suaranya hilang ya? Tidak, Saya nggak tidak. dengar ya? Ada kok, ada. Kayaknya jaringanmu deh Mbak. Orang jelas kok suaranya. Jelas sih, sinyalku juga full gitu. Tes. Dengar suaranya? Dengar, Dengar. Kak. Ya udah dengar, sorry. Sangat didengar. Sekarang kita buktikan untuk saham gorengan apa. Kita bedah lagi candlenya. Pengen saham gorengan apa, kita bedah candlenya. Mbak Ca, sorry dong, nanya ke dong. Narik garis Boleh DKHH, Mbak. trending apa? Garis regression trend itu dari mana sih? Sebelah mana, Oh, sampai mana? regression trend. Oke, kita ulangi lagi ya, biar ingat. Bentar ya.
regression trend itu kita tarik dari sini. Ini regression trend ya. Dilihatin ya. Dilihatin ya. Paling atas ini ya, trend line. Diklik. Terus cari regression trend. Nih. Ini ada garis, kamu geser. Kamu bisa geser di sini. Diklik, nanti muncul lingkaran, tarik sampai candle terakhir. Paham? Paham. Jelas, Mbak, jelas. Maksud saya oke. nentuin titik pertamanya itu loh, Mbak. Yang titik awalnya Titik itu yang pertamanya, dari sebenarnya sebelah nggak mana? ada patokan deh. Nggak ada patokan. Kamu tarik dari manapun akan sama. Ini yang bukan ya. Oke. Kita tarik dari sini ya. Hasil akhirnya akan sama. Sama kan? Mbak, kalau di Mirai ada juga ya regression trend, Mbak. Mirai kalau yang versi mobile kayaknya nggak ada. Kalau Oh, aku nggak pernah pakai laptop. oh kalau di laptop ya, Mbak, adanya ya. Coba lihat. Kalau Oh iya. laptop kayaknya masuknya ke TradingView bukan? Oh gitu. Iya. Saya soalnya biasa pakai HP juga sih. Ya, nggak pernah Oh, pakai laptop. Makasih, Mbak. oke. Mbak, maaf Tadi mau tanya. bedah saham gorengan. Saham gorengan apa? Ini dulu satu-satu ya. Kita bedah satu-satu. Saham gorengan apa yang pengen kita bedah? DKHH, Mbak. DKHH. Saham apa? DKHH. DKHH. DKHH ini kan saham baru ya. Belum nyampe MA 200-nya aja belum nyampe, MA 50-nya aja baru muncul di sini. Ini MA 50-nya aja baru muncul di sini, ya kan? Jadi ini historinya masih sedikit, tapi bisa kita analisa. Nah, di sini DKHH dari awal IPO loh. Kalian lihat di sini, ya, ini ya. Dia mantel di 20 di sini. Dia mantel di MA 20, terus terjadi di sini, ini golden cross ya. Golden cross kan di sini. Ya. Ini. Akhirnya dia lumayan naik, terus ada candle bearish, ada penurunan. Kita buktikan dengan garis regression trend kenapa dia ada penurunan, apakah dia melewati garis regression trend. Ya kan? Benar kan? Jadi garis regression trend itu sebenarnya untuk alat bantu kalian ya. Alat bantu kalian untuk aware di mana titik exit dan titik entry. Ini mulai aware kan? Kalian di sini sudah mulai aware. Sudah lewat garis regression trend dan muncul candle merah. Dan berikutnya apa? Dia sideways. DKHH ini. Dia sideways di sini. Ya kan? Sideways. Dan pada akhirnya apa? Ini coba dijawab. Dead cross. Pada akhirnya dia betul dari 5 ini dari sini sudah, dari sini aja sudah kelihatan sebenarnya. Ini kan ada jarum atas. Jarum atas itu artinya apa? Jarum atas panjang. Penjualan. Ya, seller lebih mendominasi. Terus dia mulai di sini sudah mulai nggak bisa ditoleransi lagi di sini. Turun. Ada yang masih pegang ya?
Nggak ada, Kak. Ini di di bawah sebelumnya jadi 103, harganya 102. Artinya dia di bawah MA 20. 20. Kalau kalian mau masuk, ini misalnya kalian saking cintanya sama saham ini misal. Kalian mau masuk, jangan masuk dulu. Jangan berpikir seperti ini ya. Masuk mumpung turun gitu kan. Diskon. Dulu saya pernah punya pengalaman punya pengalaman seperti ini. Jadi pertama saya masuk saham itu, saya masuk ke sebuah komunitas ya. Jadi bikin rekening, dimasukkan sebuah komunitas. Terus ngajarinya begini. Kalau saham pas turun gitu ya, ada candle merah ya. Serok gitu katanya. Terus ya namanya kita belum tahu apa-apa ya, ikut aja. Serok. Terus merah lagi katanya. Serok lagi. Diskonnya kapan? Jadi kenapa kalau saham turun itu jangan asal ambil. Jadi kita harus lihat reboundnya itu kapan. Paham ya sampai sini? Paham. Paham, Kak. Kalau pertanyaan? untuk fast trade di Stockbit gimana, Kak? Bisa sih sebenarnya. Ganti kan bisa 1 menit, 3 menit, 5 menit, terserah kamu mau. Berarti sama seperti Mirai ya, Kak? Cuma karena familiar dengan Mirai Sekuritas, karena dari awal saya masuk ke saham itu kan pakai Mirai kan. Ya. Sudah tahu lahir batin dia punya isi. Iya, dari running trade itu saya nggak pernah mau pindah ke lain hati. Iya. Mbak, aku mau tanya dong, bedanya MA sama yang eksponensial itu apa? Terus kan karena garisnya tuh berbeda ya. Biasanya dipakai yang mana? Makasih. Sebenarnya itu sama-sama pergerakan harga rata-rata pergerakan satu saham di periode tertentu ya. Misalnya 5 hari, 20 hari, 50 hari itu sama tetap. Cuma kalau EMA itu hasilnya itu lebih responsif, artinya dia lebih cepat gitu loh. Kalau MA itu agak lambat. Jadi kita seringnya itu pakai EMA. Oh, bukannya MA berarti ya? Kan ada EMA, ada SMA ya kan? Jadi kita pakainya yang EMA, Exponential Moving Average. Oh, ya berarti MAE itu ya, yang ada eksponensialnya ya? Ya. Oke, makasih. Ada pertanyaan lagi? Mbak, kalau di Mirai ada SL nggak Mbak, stop loss kalau di Mirai? Mirai? Ya, ada. Kamu masuk ke Mirai, kita masuk ke menu. Masuk ke sini sebenarnya. Order. Nah, ini kamu masuknya ke order. Atau kalau masuk ke Mirai itu kan ada satu lagi aplikasi apa itu ya. Masuk ke sini itu loh. Ini. Ini. Nggak Atau kelihatan masuknya Mbak. ke sini. Gambarnya kayak mesti kecilin deh. Kenapa? Nggak kelihatan. Kayaknya gambarnya terlalu besar, kurang kecil ya. Oh, bentar ya. Ini nggak bisa dikecilin, ini kan menu. Iya. Ya udah sih, udah kelihatan sekarang. Udah. Jadi masuknya ke sini.
masuknya ke order ya. Terus bisa pakai ini, atau bisa masuk ke sini, nanti ada settingannya. TS juga sama ya Mbak ya? Trailing stop. Apa? Kalau TS trailing stop. Iya, ada di situ semua. Oke. Ya, Ada terima di- kasih. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Mbak, tanya dong Mbak, kalau kondisi pasnya berjalan, itu garisnya tetap ada Kak untuk bayangan ke depan atau kita harus nyatat berarti? Oh ini akan di MA5 tuh di angka sekian gitu, gimana Kak kalau di Stockbit? Makasih. Di stop ya, bentar ya, aku pahami dulu pertanyaanmu. Coba ulangin lagi. Kan kalau ini kondisinya kita lihat history ini Mbak, tapi kalau kondisi kita scalping kan itu di harian ya, yang grafiknya belum kita ketahui ke depannya. Itu gimana Kak ya kita bayangin garisnya itu latihannya? Ini sebentar ya, misal kita pakai contoh saham, misalnya saham apa ya? Dek, sayang Dek, jangan diajak berantem. Ini ya, misal ya, kamu mau scalping apa mau swing? Scalping. Scalping Kak misalnya. Scalping, oke. Berarti kita masuknya ke 3 menit. Ini kan 3 menit ya. Misalnya kita masuk di sini. Mantul deh. Kita misalnya masuk di sini ya. Ya kan? Kita masuk di sini misalnya. Kamu bingung mau menentukan targetnya berapa gitu ya? Iya. Bingung kan itu kan kita masuk di situ tuh Kak. Kita kan nggak tahu tuh grafik selanjutnya akan kemana tuh. Grafik setelahnya kan merah tuh Kak. Kita belum tahu tuh itu kejadian selanjutnya. Ya memang nggak ada yang tahu. Memang nggak ada yang tahu. Kenapa kita harus pantau dengan menggunakan acuan garis moving average. Jadi moving average itu sebenarnya untuk arah tren. Selagi dia di atas. Kan? Nah, misalnya kita masuk di sini nih, misal ini kita masuk di sini. Masuk di sini kan? Ini begitu kita masuk di sini terus dia bisa tembus MA5, artinya dia breakout di MA5. Ya kan? Kita ikutin saja ini MA5. Kecuali misalnya saya nggak mau MA5 20. Boleh saja kamu di MA20. Dia breakout 20. Garis kuning ini. Selama dia di atas garis kuning ini, ya kamu santai saja, nggak masalah. Kenapa saya suruh acuannya adalah namanya daily, ya kan? Ini kan naik turun ya, naik turun. Otomatis naik turun ini mentalmu akan dibuat gonjang-ganjing kan? Dia enggak, ini nanti turun lagi enggak, ini nanti mantul enggak, kan gitu kan? Iya Kak. Nah, ini yang membuat kamu acuannya ada di sini. Kita lihat di daily-nya. Nah, daily dia masih uptrend kan, istilahnya trennya itu masih bagus. Ya kan? Masih bagus, masih breakout di atas resisten. Ini kan resisten kan? Ini kan resisten, termasuk ini kan resisten kuat ini. Iya. Ditembus kan? Kenapa saya buat garis-garis ya? Jadi garis-garis yang saya buat itu bukan karena untuk apa namanya? Bukan untuk mainan ya. Ini ada artinya. Bentar ya, yang garisnya agak banyak ya. Misalnya Antam. Ini kan garisnya banyak ya. Kenapa saya langsung buat garis banyak? Ya kan? Nggak satu aja gitu kan? Nah, ini adalah trading plan. Ini itu trading plan ini. Nah, jadi kalau saya kasih cat ada garis-garis
garisnya ada angkanya itu adalah trading plan. Di sini merah itu adalah supportnya. Hitam-hitam ini adalah target yang harus disentuh. Itu namanya trading plan. Jadi misalnya tidak bisa menyentuh itu dengan acuan garis MA, berarti MA-nya turun, ya kita keluar dulu. Tapi selama masih di atas garis MA, dia harus sentuh garis-garis ini. Maksudnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya itu trading plan. Kalau kalian misalnya malas ngeliatin chat, ya tinggal dicatat saja. Target pertama segini, target kedua segini, gitu loh. Kalau misalnya mau scalping juga sama. Kalau scalping itu biasanya adalah targetnya itu. Scalping itu targetnya kan paling 2%, 5% gitu kan. Apa kalian mau scalping? Scalping kan jarang ya yang nunggu sampai tak tunggu sampai arah apa pokoknya. Itu kan nggak mungkin ya, karena kan kayak arah gitu. Bonus ya, maksudnya nggak selalu begini ya. Saham yang naik tinggi apa ya? TB bukannya? Nah ini saham TB. Nah, kenapa kemarin ada yang upload saham TB, Tuan Buzzer? Kenapa saya nggak bisa menemukan saham Buzzer? Padahal sebenarnya saham itu tiap hari ditradingkan. Ya ini loh, di sini. Ini sideways. Ini kalian perhatikan ya. Ketika dia habis sideways, terus dia breakout itu biasanya akan dia naik tinggi. Ini kan sideways ya. Di sini sampai sini. Ini kan sideways ya. Iya. Dia disentuh di sini kan. Ini garisnya kan belum aku hapus-hapus ya. Bentar ya. Ini sebelumnya kan udah aku kasih garis-garis kan. Dan garisnya ini ya, kalian lihat garisnya ini. Hampir exactly dia nyentuh garis yang aku buat kan. Lihatin candlenya ya. Ini ya. Ini ya. Bentar. Ini menyentuh garis yang aku buat. Ini menyentuh garis yang aku buat. Ini closing di garis yang aku buat, ya kan? Ini pas di garis yang aku buat, ya kan? Jadi apa namanya? Kalau biarkan ya, yang garis-garis ini mungkin ada yang kemarin nggak ikut itu, bisa lihat di YouTube-nya ya bagaimana melihat membuat garis-garis ini. Jadi dari sini itu bisa kelihatan. Ini kan kalian bisa geser-geser di sini. Tapi kalau saya sering geser-geser begini ya nggak sabar lah. Kita lihat dari weekly-nya itu lebih tepat. Itu rotinya udah itu ya? Udah bulikan ya? Enggak mungkin. Makan dua. Nah ini kan dari weekly-nya kan. Bentar, ini apakah sudah belum? Nah di sini kelihatan kan, saham TB ini sudah menyentuh ATH dulu waktu dia baru IPO loh. Jadi kalau misalnya dia bisa sentuh ATH-nya ini, mungkin dia akan lebih up, lebih ke atas lagi. Sampai di sini paham ya? Ada pertanyaan nggak?
Mbak Ca mau nanya, Ya, kan ini kan kita belajar secara teknikalnya kan ya, sesuai iya chart betul. yang terjadi. Ya, Kalau misalnya kayak sekarang terjadi apa istilahnya kayak uh, kondisi yang tidak menentu kayak gini, apakah teknikal itu masih relevan nggak Mbak kurang kira-kira? kurang relevan. Market crash itu analisa tidak berlaku karena saham langsung turun semua. Jadi analisa yang sudah kita buat bagus-bagus, data sudah bagus, itu nggak bisa. Jadi kalau ketika market crash itu analisa tidak berlaku. Nanti kalau misalnya sudah stabil lagi, kita bisa itu lagi. Jadi kalau market crash itu susah diprediksi. Karena Untuk kan ya. kan pada panic selling kan. Makanya kenapa saham itu pada turun semua, karena kan pada dijual semua, panic selling. Kayak kita lihat Indonesia keadaannya seperti ini, demo-demo, otomatis investor asing itu kan pada narik dananya semua, mereka kan takut. Iya, Makanya misalnya kayak seperti zaman COVID kemarin, nah itu gimana ya Mbak? Maksudnya kan mayoritas ISG lah, ISG kan pasti turun. Nah itu gimana nyikapinnya ya kalau sebagai kita yang pengen trading gitu? yang pengen trading ya wait and see dulu, jangan terlalu mending pegang cash. Jadi misalnya sewaktu-waktu kayak saham-saham yang udah turun-turun gitu terus mulai ada pantulan, kita kan bisa langsung ambil kalau kita pegang cash kan lumayan. Begitu ini sudah mulai membaik gitu kan, kita udah lumayan kan, kita ambil dari bawah gitu loh. Berarti untuk sementara seperti kondisi Indonesia kayak gini, berarti wait and see aja berarti ya Mbak? Menunggu dulu, jangan terburu-buru. Trading itu nggak selalu kita harus trading, terus kadang kita ada kalanya kita itu menunggu. Makanya dibilang jangan overtrade. Makanya kenapa kalau di merah dan turun semua itu kan aku nggak kasih rekom kan, karena ya tidak memungkinkan gitu loh. Takutnya kan nanti tak rekomkan terus tiba-tiba malah di bawah turun, kan kasihan kalau yang sudah masuk gitu. Iya Mbak ya. Soalnya saya tuh kan baru juga, maksudnya saya mau tahu gimana pengalaman yang sudah duluan di saham tuh pas kondisi lagi seperti ini tuh ngatasinnya segala macamnya gitu Mbak. Soalnya. Iya, mending menunggu saja. Mending kalau saat begini itu mending pegang cash yang banyak. Kalau Kamu Mas mending mana? Pegang cash yang banyak atau malah beli terus dibawa turun malah rugi? Kalau Masnya tidak Kalau sabar, saham emas gimana Mbak sekarang? Saham emas sih kayaknya udah gerakan ya, kayak itu bertahan kan? Berarti kalau lagi punya di hold aja ya Mbak ya? Mending hold aja dulu. Kita lihat sih kayaknya akumulasinya lumayan oke sih. Oh iya, makasih Mbak. Mbak, aku mau tanya Mbak, kalau karakter saham itu gimana ya Pak nentuinnya? Kadang dia itu geraknya lama kali, misal cuma naik satu titik terus nggak stay di situ aja gitu. Contoh PTMP Mbak, jadi udah 2 bulan ngekos jadinya gitu Mbak. Mau tahu karakter saham itu gitu Mbak? Bentar ya, kita bedah ya.
Nah, di sini kita lihat bagaimana menilai karakter suatu saham, ya kan? Bisa dilihat dari candle-nya. Kayak seperti ini. Di sini candle-nya itu kan sering, ini kan. Candle-nya itu kan sering ada ini. Jarum. Ya, ini. Naik sekali di bawah turun. Naik 2 kali di bawah turun. Naik sekali di bawah turun. Dari sini kan kalian sudah bisa menilai karakternya seperti apa, ya kan? Berarti lain kali kalian masih mau masuk nggak untuk hold lama? Paling masuk pun itu cuma scalping, itu pun harus cepat-cepat keluar, ya kan? Iya, Mbak. Jadi untuk candle-candle yang seperti ini bukannya tidak boleh dimasukin, boleh. Tapi ada treatment khusus yang kalian harus waspadai. Kayak begini kan, ini. Sekali turun. Turunnya lama. Baru naik 2 hari turun. Sampai sekarang. Ini namanya saham volatil. Ya kan, jadi gerakannya itu nggak stabil. Mau saham apa lagi? Baik, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya tutup ya. Mbak izin nanya, kalau misalnya dilihat dari keadaan yang sekarang yang kayak gini kan apalagi ditambah demo. Nah, kalau ada beberapa saham yang misalnya udah nyangkut di bawah, misalnya 10%, baiknya itu gimana Mbak ya? Kalau kayak gini situasinya, cut loss atau tetap UNS gitu Ya, Mbak? ya. Kalau menurut saya sih kalau memang uang dingin ya mending ya wait and see dulu. Karena kamu cut loss pun juga percuma. Pergerakannya tidak bisa diprediksi kan. Jadi Iya, tunggu betul. aja lagi dulu ya. Nggak usah nambah, ya nggak usah di cut loss. Takutnya sekarang kan cut loss. Selang 2 hari naik, nyesel kan. Kita tunggu sampai stabil dulu.